Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Masjid As-Sa'adah rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, Allah senantiasa memberikan kenikmatannya kepada kita semua. Terutama kita bersyukur semoga Allah telah memberikan nikmat terbesar yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, hadirin rahimahullah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat terbesar adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita tidak bisa memandang wajah Allah, tetapi di akhirat kelak nikmat terbesar yang dijanjikan Allah adalah memandang wajahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari itu wajah-wajah mereka dalam keadaan berseri-seri, wajah-wajah mereka dalam keadaan bahagia. Kenapa hadirin rahimakumullah? Ila rabbiha nadhira, karena mereka diberikan kesempatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza dakhalal jannah al-jannah, ketika para penghuni surga telah memasuki surganya Allah, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah pun berfirman kepada mereka. Allah berkata kepada para penghuni surga, turidu syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan sesuatu yang lebih, maka aku akan tambah. Maka fayuksibul hijab fama'utu ilaihim ahabbu ilaihim min nazari ila wajhi rabbi, maka hijabnya dibuka dan tidak ada nikmat yang paling besar yang mereka dapatkan melebihi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hadirin, semoga kita termasuk di antara orang-orang yang ada dalam hadis ini. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah itu bersama dengan para sahabat. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Badri. Pernah suatu ketika kami bersama dengan Rasulullah pada bulan purnama. Fanazara ilal qamar, kemudian Rasulullah memandang bulan purnama. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, innakum satarawna rabbakum ayanan kama tarawna hadzal qamar. Wahai sahabatku, sesungguhnya kalian akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kalian memandang bulan purnama ini. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Kalau sekarang mungkin kita bahagia, di dunia ini kita bahagia kalau ketemu dengan Pak Gubernur, duduk di samping presiden, dan di akhirat kelak nikmat terbesar adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan membaca hadis-hadis Rasulullah
kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari perkara-perkara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala maupun perkara-perkara dunia yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang syarah kitab Al-Jami', penjelasan kitab Al-Jami', dan kita telah masuk di dalam hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW berbicara persoalan akhlak, kembali berbicara persoalan akhlak. Dan suatu ketika Rasulullah itu ditanya oleh salah seorang sahabat. Sa'altu Rasulullah SAW. Sahabat ini bernama Nawas bin Sam'an. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang al-birri wal ithmi. Rasulullah ditanya tentang masalah al-bir, dan al-ithm. Al-bir biasa kita terjemahkan sebagai kebaikan, dan al-ithm biasa diterjemahkan tentang dosa. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, itu pernah Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa itu albir dan apa itu ithm? Apa itu kebajikan dan apa itu dosa?" Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Albirru husnul khuluq." Albir, kebajikan adalah husnul khuluq, akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrik wa karihta ayattali'a alaihi nas. Sedangkan dosa, salah satu ciri dosa itu ketika kita melakukan sesuatu dan ada sesuatu yang terjadi di hati kita, ada perasaan was-was yang terjadi di hati kita, dan kita tidak mau hal itu diketahui oleh manusia. Nah, apa yang bisa diambil dari hadis ini, hadirin rahimakumullah? Pertama, di antara sifat yang biasa muncul di kalangan para sahabat, itu sering bertanya kepada Rasulullah persoalan kebaikan. Semua hal yang berbau kebaikan itu sering sahabat tanyakan kepada Rasulullah SAW, baik berkaitan dengan ibadah maupun dengan keseharian. Biasakan kita mendengar di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sahabat bertanya, "Ayu amalin ahabbu ilallah?" Ya Rasulullah, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Begitupun dengan ini, sahabat bertanya kepada Rasulullah untuk mendapatkan jawaban yang dengan jawaban itu mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, apa sebenarnya itu albir? Dan kenapa Rasulullah SAW ketika ditanya tentang albir kemudian menjawab dengan husnul khuluq, akhlak yang mulia. Nah, ini perlu kita ketahui bersama-sama hadirin. Pertama, ketika kita berbicara tentang husnul khuluq, pada dasarnya tidak hanya berkaitan hubungan sesama manusia. Biasanya kan banyak di antara manusia termasuk umat Islam ketika berbicara tentang akhlak, mereka hanya mengaitkan antara kehidupan sesama manusia.
Padahal berbicara tentang akhlak itu sangat luas. Karena ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, ada akhlak kepada sesama manusia, ada akhlak kepada semua makhluk yang ada di dunia ini. Di dunia ini seperti itu. Yang lalu kita membahas tentang surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat surah yang khusus berbicara tentang persoalan akhlak. Di ayat yang pertama berbicara tentang bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimullaha wa rasuli wattaqullaha innallaha samiun alim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian mendahului Allah dalam memutuskan sesuatu. Kemudian di ayat selanjutnya, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suaranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang ke-6, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita kepada kalian, teliti baik-baik. Dan itu semua berbicara tentang akhlak. Tentang akhlak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah, ketika menjawab apa itu albir, Rasulullah mengatakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Pertama akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian akhlak yang baik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian akhlak yang baik kepada sesama manusia. Albir itu banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Misalkan di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyuruh manusia kepada albir, kepada kebaikan, tetapi kalian melupakan wa tansawna anfusakum, tetapi kalian melupakan diri kalian sendiri, wa antum tatluna al-kitab, dan kalian membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Apakah kalian berpikir seperti itu, hadirin? Nah, di ayat yang lain Allah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, walakinnal birra." Nah, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177, kata Allah, bukanlah albir engkau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Engkau hadapkan wajahmu ke timur dan ke barat. Walakinnal birra, akan tetapi albir. Apa tadi albir? Albir tadi jawaban Rasulullah adalah husnul khuluq. Walakinnal bir, akan tetapi albir itu, akan tetapi akhlak yang baik itu, yang pertama adalah man amana billahi. Man amana billahi, siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin hadirin rahimakumullah, kita semua muslim. Kita semua muslim. Tapi perlu kita tahu, tidak semua muslim itu beriman. Karena di dalam agama kita itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama muslim, yang kedua mukmin, yang ketiga adalah muttaqin. Muslim, misalkan di dalam surah Al-Hujurat, ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah mengaku telah beriman, qalu amanna, kami telah beriman. Kemudian Rasulullah disampaikan oleh Allah, sampaikan kepada mereka, walakin qulu aslamna, sampaikan kepada mereka bahwa, katakan bahwa kami baru Islam, kami belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk di dalam hati kalian. Kenapa demikian, hadirin rahimakumullah? Kenapa demikian? Karena iman itu sendiri, kalau kita lihat definisi atau arti yang diberikan oleh para ulama kita, iman itu adalah tasdikun qaulun bil lisan. Iman itu adalah qaulun atau nutkun bil lisan.
ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, hati harus mengakui, hati harus membenarkan. Makanya walaupun orang non mungkin, walaupun orang non mengatakan la ilaha illallah, kalau hatinya tidak mengakui, mereka tidak bisa masuk Islam dan mereka tidak bisa beriman. Begitupun dengan kita, ucapan kita ucapkan, kemudian hati kita mengakui, wa tasdiqun bil qalbi, dan yang ketiga adalah wa amalun bil jawarih, wa amalun bil jawarih, mengamalkan dengan anggota badan, mengamalkan dengan anggota badan. Makanya di sini walakinnal birra, akan tetapi albir yang sebagaimana Rasulullah terjemahkan sebagai akhlak yang baik, yang pertama adalah man amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk lagi hadirin rahimakumullah, apa itu iman dan bagaimana itu iman? Nah, ketika kita membaca buku-buku para ulama, kalau kita itu kan iman, rukun iman apa? Ada berapa rukun iman? Ada 6. Ada 6. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa tu'minu wal yawmil akhir wa tu'minu bi qadri khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, kemudian para rasul, kemudian hari akhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Bukan qada dan qadar, tapi takdir baik dan takdir buruk. Kalau orang Indonesia biasa terjemahkan beriman kepada qada dan qadar. Kalau di dalam hadisnya itu tu'minu bi qadri khairihi, beriman kepada takdir baik dan beriman kepada takdir buruk. Nah, ketika kita berbicara kepada rukun iman yang pertama hadirin, karena kan albir adalah beriman kepada Allah, kata para ulama itu harus terdiri dari 4 unsur, 4 perkara. Tadammana arba'u masail atau arba'u umur. Iman kepada Allah itu mencakup 4 hal. Mencakup 4 hal. Tidak apa-apa nih, kita bahas akhlak sedikit, kita bahas iman sedikit. Karena pasti tidak bisa dipisahkan antara iman dan akhlak. Dua-duanya adalah tujuan diutusnya Rasulullah. Tujuan diutusnya Rasulullah. Nah, yang pertama kalau 4 unsur iman kepada Allah, yang pertama adalah al-imanu biwujudihi. Beriman bahwa Allah itu ada. Beriman bahwa Allah itu ada. Kenapa demikian? Karena bagaimanapun hadirin rahimakumullah, kalau kita tidak imani Allah bahwa itu ada, maka secara otomatis kita belum bisa dianggap beriman. Dan itu biasa kita apa? Biasa hati kita lemah sehingga kita tidak meyakini bahwa Allah itu ada. Salah satu contohnya, masuk rumah angker, biasa ada orang takut toh, ada jin, ada setan, lupa bahwa ada Allah, padahal ikrar kita itu meyakini bahwa kita beriman kepada Allah. Seperti itu. Masalah kehidupan, terkadang manusia lupa bahwa ada Allah. Makanya ketika kita beriman kepada Allah, yang pertama adalah al-imanu biwujudihi, beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu bi af'alihi, atau biasa juga disebut al-imanu bi rububiyyatihi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentang perbuatannya,
bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan kita, Allah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Kita kan biasa membaca surah An-Nas. Surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di situ ada kata Rabbun dan di situ ada kata ilah. Di dalam surah Al-Fatihah juga alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb dan ilah. Kalau bahasa Indonesia diterjemahkan apa? Dua-duanya diterjemahkan Tuhan. Itu sama sekali apa? Masih belum sempurna. Karena Rabb dan ilah memang dua terjemahannya dua-duanya adalah Tuhan. Tetapi penggunaannya berbeda. Kalau Rabbun itu dia yang mengatur, Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang mengurusi kita, Allah yang menentukan rezeki, Allah yang menentukan jodoh. Itulah yang disebut dengan Rabbun, dari Allah ke hambanya. Makanya ketika kita beriman kepada Allah, yang kedua adalah al-iman bi af'alihi atau al-iman bi rububiyyatihi. Yang ketiga al-iman bi uluhiyatihi. Al-iman bi uluhiyatihi. Nah, apa yang dimaksud dengan al-iman bi uluhiyatihi? Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah dalam ibadah. Ifradullahi fil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya apa? Makanya salah satu rukun masuk Islam kan syahadat. Dan dalam syahadat itu kita menyebut kata asyhadu Allah ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilah, dari sinilah muncul kata uluhiyah. Uluhiyah artinya apa? Mengisahkan Allah dalam ibadah. Ifradullah fil ibadah. Contoh kecilnya hadirin rahimakumullah. Kalau kita biasa artikan asyhadu alla ilaha illallah, apa biasa kita terjemahkan? Biasanya itu kalau masyarakat awam, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti itu deh. Seperti itu. Tetapi hadirin rahimakumullah, kalau kita baca buku-buku para ulama, kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid, tidak seperti itu terjemahannya. Bukan terjemahannya tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi terjemahannya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Ada kata berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena dalam Al-Quran itu kata ilah ada jamaknya, alihah. Makanya ketika orang Quraisy didatangi oleh Rasulullah, dalam Al-Quran mereka mengatakan, ataja'aluna alihatuna ilahan wahidan inna hadza la syai'un ajib. Apakah Muhammad ingin menjadikan Tuhan kita sebagai Tuhan yang satu? Ini sesuatu perkara yang aneh, ajib, sesuatu yang aneh. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Di zamannya Rasulullah itu banyak Tuhan. Banyak Tuhan. Ada Lata, ada Uzza, dan mengelilingi Ka'bah yang diibadahi. Di situ orang berdoa, di situ orang meminta, di situ orang beribadah. Tetapi ketika Rasulullah datang, hal itu semua ditiadakan dengan ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang dimintai tolong, yang diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah albir yang Itulah albir yang paling tinggi. Itulah kebajikan yang paling
tinggi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Yang kedua wal yawmil akhir. Wal yawmil akhir, hari kiamat. Hari kiamat. Kalau kita baca dalam Al-Qur'an itu sungguh luar biasa ayat-ayat tentang hari kiamat. Bahkan disebutkan surah, salah satu surah yang bernama surah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah. Dan di dalam surah Al-Qiyamah itu jelas banyak perkara-perkara yang mesti kita harus ingat, terutama persoalan kematian. Salah satunya ketika Allah berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa. Sekali-kali tidak. Ketika nyawa sudah di kerongkongan sebagai kiamat kecil, ketika nyawa sudah berada di kerongkongan, faqila man raqa. Kira-kira masih ada yang bisa menyembuhkan? Masih ada yang bisa menyembuhkan? Tidak ada. Tidak ada. Terutama di dalam surah di juz 30 hadirin. Kalau kita baca selain baca, coba baca juga artinya supaya itu bisa mengobati hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha." Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Mengapa mereka tidak merenungi Al-Qur'an? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Ingat hadirin rahimakumullah, ada orang yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan, Al-Qur'an kan itu surat cinta. Surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jadikan dia sebagai betul-betul hal yang bisa menyejukkan hati kita. Hati kita, dan itu ada isyarat dalam Al-Qur'an. Semakin kita mengkaji Al-Qur'an, maka semakin Allah membukakan hati kita. Tapi semakin kita tidak membaca, merenungi maknanya, am ala qulubin aqfalha, bisa-bisa hati kita terkunci. Hadirin rahimakumullah. Kita kembali kepada hadisnya. Jam berapa Isya? Masih lama nih? Lagi seperempat. Yang kedua hadirin rahimakumullah, tentang al-ithmu wal ithmu mahaka fi sadrik wa karihta ayat tali'a alaihi nas. Sedangkan dosa, wahai sahabat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa minimal itu ketika misalkan kita tidak tahu apakah ada dalam Al-Qur'an atau tidak, tetapi salah satu ciri dosa itu hati terasa terganggu, dan yang paling inti itu kita tidak mau diketahui oleh orang. Kita tidak mau diketahui oleh orang. Mencuri, adakah orang yang mau tahu kalau dia mencuri? Pasti tidak. Melakukan kesalahan, rata-rata itu kita tidak mau diketahui orang. Melakukan maksiat, itu rata-rata kita tidak mau diketahui orang. Baik dalam keadaan sendiri, apalagi dalam keadaan banyak, pasti kita tidak mau diketahui orang. Makanya isyarat dari Rasulullah SAW, salah satu ciri dosa adalah ada gangguan di dalam hati dan kita tidak mau diketahui oleh orang-orang. Kemudian hadirin rahimakumullah, ulama pengarang mengatakan al-ithmu huwal ma'asi wa dzunub bihaqqillah. Pada dasarnya dosa adalah semua bentuk maksiat. Kalau maksiat biasa kita terjemahkan, apa biasa terjemahkan maksiat? Biasanya diterjemahkan zina. Padahal bukan cuma itu hadirin. Ma'asi atau maksiyah itu bahasa Arab.
terjemahannya, definisinya adalah al-khuruju 'anit ta'ah. Al-khuruju 'anit ta'ah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perkara, baik itu zina, kemudian durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, meninggalkan kebajikan, meninggalkan sesuatu yang wajib, itu semua adalah bentuk maasi, bentuk maksiat. Karena maksiat adalah, definisinya adalah al-khuruju an ta'ah, keluar dari ketaatan. Entah itu bihaqqillah, entah itu keluar dari ketaatan, dia tidak mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, atau bihaqqi khalqihi, atau dia melanggar hak-hak saudaranya. Ada kan hak Allah yang wajib kita penuhi, misalkan sholat, itu kan hak Allah, perintah Allah. Kalau kita tidak sholat, maka dosanya kepada Allah. Cara menghilangkannya dengan bertobat kepada Allah. Tetapi ada juga hak sesama manusia. Mengambil barang orang, mencuri, berarti kita mengambil haknya. Cara bertobatnya bagaimana? Cara bertobatnya adalah meminta maaf kepada yang punya barang. Kalau disuruh kasih balik. Memukul orang, itu hak siapa? Hak Allah atau hak makhluk Allah? Hak makhluk Allah. Bagaimana cara bertobatnya? Bertobatnya adalah meminta maaf kepada orang tersebut. Makanya salah satu ulama mengatakan al-birru, yang bernama Ibnu Rajab mengatakan al-birru adalah yadkhulu fihi jami'ut ta'at al-batinah. Semua hal yang baik itu masuk ke dalam perkara-perkara batin. Kemudian az-zahira, begitupun dengan perkara-perkara zahir. Apa maksudnya? Kalau batin kan ya iman kepada Allah, sebagaimana yang telah kita sebutkan, tidak nampak, hanya kita yang merasakan, kan hanya ada dalam hati kita. Wa dzahira, apa itu yang nampak? Salat, zakat, infak, berbuat baik kepada orang. Begitupun dengan al-itsm. Dosa ada yang zahir, ada yang batin. Ada yang zahir, ada yang batin. Contohnya yang batin apa? Riya. Melakukan ibadah tapi mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia sholat hanya untuk kepada Allah, tapi dia juga riya. Ingin juga diperhatikan oleh orang. Dan itu adalah syirik. Syirik apa? Syirik kecil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama akhafu 'alaikum asyirkul asgar." Atau kama qala, sesungguhnya apa yang paling aku takuti di antara kalian itu adalah syirik kecil. Kemudian sahabat mengatakan, "Wa ma syirkul asgar?" Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-riya. Riya. Dan itu sulit sekali kita hindari. Makanya kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala taatik. Ya Allah, kuatkan hatiku, jaga hatiku untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu dan dalam kebaikan kepadamu, seperti itu. Dan ini yang paling sulit dijaga. Bisa-bisa walaupun sehebat apapun itu orang, pasti muncul itu sifat-sifat riyanya. Makanya kita senantiasa berminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita biasa jalan ke masjid, ada tuh juga biasa muncul sifat-sifat riyanya, sholat minta. Kita jadi imam,
bagus semua jika ini suaraku, bagus semua jika ini bacaan. Muncul sifat-sifat riya. Makanya kita harus hati-hati. Dan itu apa hadirin rahimakumullah, itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak ada, kita tutup. Ada? Kalau tidak ada yang mau bertanya? Kalau saya bisa jawab Ustaz, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya silakan Ustaz. Pertama, di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amalan itu tergantung daripada niatnya, dan setiap amalan itu mendapatkan berdasarkan apa yang diniatkan. Makanya hadirin rahimakumullah, salah satu tips yang diajarkan oleh para ulama adalah dengan cara terus belajar. Karena dengan belajarlah kita tahu banyak orang misalkan menyumbang saja tapi tetap riya. Karena kenapa? Dia tidak tahu bahkan dia ataukah dia lupa bahwa amalannya diterima itu ketika dia ikhlas. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya mal'unun ma fiha illa ma butughiya fihi wajhullah. Dunia itu dilaknat dan apa yang di dalamnya akan dilaknat, termasuk yang kita dilakukan akan dilaknat, illa ma butughiya bihi wajhullah. Kecuali apa yang kita lakukan hanya benar-benar mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu apa? Semakin kita tahu, biasanya kan kita cuma membaca hadis-hadis fadilah. Padahal selain hadis fadilah ada juga hadis tarhib. Tarhib itu artinya ancaman. Supaya ketika kita mengamalkan sesuatu tetap ada relnya. Ada rel yang kita lakukan dan kita paham caranya. Karena riya itu sesuatu yang tipis. Ibarat misalkan ada rambut yang kita tarik dari tepung, itu lembut sekali keluar, dan seperti itulah riya. Semakin kita mengetahui hadis-hadis tarhib, hadis-hadis ancaman, insyaallah semakin niat kita itu semakin baik. Terutama itu terus terang itu menjadi ustaz itu berat. Itu jangan sampai bagus kayaknya niatnya itu ustaz, tidak selamanya, karena guncangan kehidupan itu banyak. Kemudian masalah-masalah duniawi kita biasa selalu hadapi. Makanya semakin kita belajar itu semakin kita ada tarhib, kita tahu bahwa ancaman itu seperti ini, kalau kamu lakukan ujung-ujungnya akan terlaknat seperti itu. Ad-dunya mal'unun ma fiha illa ma butughiya bihi wajhullah. Dunia itu terlaknat dan apa yang ada dalamnya akan dilaknat, kecuali apa yang dicari semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira seperti itu. Banyak-banyak belajar. Kita banyak-banyak sama-sama belajar supaya itu. Yang kedua itu pastinya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sama-sama saling menasihati, sama-sama saling mengingatkan supaya kita senantiasa berjaga. Saya kira seperti itu.
Saya kira seperti itu pengajian kita malam ini. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.